Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Yang saya hormati Ibu Hajah Vivi Variati, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Kepala SMP Negeri 14 Kota Bumi. Yang saya hormati Bapak Johar, Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala SMP Negeri 14 Kota Bumi. Dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri 14 Kota Bumi yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu dan menyempatkan hadir dalam kegiatan saya, yaitu salah satu kegiatan yang merupakan aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu disiplin positif. Dengan saya sendiri, Mary Astuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara, perwakilan dari SMP Negeri 14 Kota Bumi. Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari disiplin positif. Sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baik sebaiknya kita memulai acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memimpin doa untuk kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi, yaitu budaya positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira di benak Bapak Ibu semuanya apa budaya positif itu? Berkaitan dengan apa? Ada yang bisa membantu saya? Ketika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira kaitannya tentang apa? Atau apa yang terbesit di benak kita tentang budaya positif? Ya, silakan Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk saya, terbesit di benak saya budaya positif itu seperti kedisiplinan. Ya, boleh kedisiplinan. Terima kasih Ibu Dharma. Ada pendapat lain? Ya, silakan Pak Suyis. Budaya positif itu sesuai kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab. Oke, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab. Yang lain masih ada yang ingin berpendapat? Ketika kita, silakan Bu Siska. Budaya positif, kebiasaan baik yang sering kita lakukan di dalam lingkungan sekolah. Oke, kebiasaan baik yang sering kita lakukan di lingkungan sekolah. Ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada kedisiplinan. Itu yang terbesit di benak kita ketika kita berbicara tentang disiplin positif. Lalu apa sih disiplin positif itu? Jadi ketika budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan
universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian, budaya positif mampu mendorong murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini tujuannya adalah kita membentuk murid kita itu menjadi pribadi yang mandiri dan dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, pada kegiatan ini ada 8 poin yang akan saya bahas. Konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah kita sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila. Apakah ada yang masih ingat ada berapa dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada yang masih ingat? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang sebenarnya tujuan dari Merdeka Belajar adalah membentuk siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makanya di dalam Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu diselipkan adanya P5 karena berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal yang baik, mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Menurut Bapak Ibu semua, disiplin positif ini perlu atau tidak? Disiplin positif ini perlu karena untuk membentuk pribadi murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ketika kita berbicara perilaku maupun tutur kata, terutama bagi murid, apakah bagi kita sebagai seorang pengajar penting juga? Penting. Karena kita merupakan role model dari murid-murid kita. Jadi apa yang kita lakukan itu yang ditiru oleh murid-murid kita. Karena kita tahu sendiri kita digugu dan ditiru. Jadi sebenarnya pembentukan disiplin positif ini agar konsisten, maka harus dari kita sebagai gurunya, sebagai role modelnya untuk mencontohkan kekonsistenan disiplin positif ini pada kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, berikut akan saya tampilkan hasil penerapan segitiga restitusi saya terhadap salah satu atau salah dua dari siswa-siswi kita yang kebetulan tadi pagi mengalami suatu kendala atau terjadi suatu kesalahan, sehingga pada hari tersebut saya langsung menerapkan segitiga restitusi
pada siswa kita tersebut. Berikut dokumentasinya kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan. Pada jam pelajaran berlangsung, saya melihat ada Rizka dan Umairah yang bertengkar. Dan Rizka berkata kasar dengan menggebrak meja dan menunjuk-nunjuk temannya yaitu Umairah. Ketika saya tanya, mengapa Rizka melakukan seperti itu dikarenakan Rizka kesal kepada Umairah yang sudah merobek bukunya. Nah, selanjutnya saya minta Rizka untuk datang menemui saya. Di sini saya mulai menerapkan apa itu yang dinamakan segitiga restitusi. Seperti yang saya jelaskan, segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tahapannya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, adalah sedikit gangguan teknis. Di sini Di sini saya memanggil Rizka pada saat jam istirahat untuk menerapkan segitiga restitusi atas kesalahannya, yaitu membentak dan menggebrak meja terhadap temannya yang melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, saya menstabilkan identitas ini adalah merubah identitas dari identitas yang gagal menjadi identitas yang lebih baik lagi. Artinya di sini kita membuat siswa kita tidak insecure, tidak merasa dirinya sangat bersalah, tidak merasa dirinya sangat orang yang gagal. Karena di sini kita menjelaskan bahwa seyogyanya manusia itu memang semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Namun di sini bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, silakan Ibu Anja dilanjutkan. Pasti kamu melakukan seperti itu adalah apa ya? Kenapa sampai seperti itu? Saking kesalnya ya, tentang tidak bisa mengendalikan diri, kemudian mengubah meja. Seperti itu. Nah, kira-kira, di kegiatan validasi tindakan yang salah, kita membuat murid kita menyadari apa yang sudah dilakukannya. Namun di sini juga kita tidak bisa langsung menjudge murid kita itu salah. Karena ketika seseorang melakukan kesalahan,
itu pasti ada penyebabnya. Nah, di sini kita membuat si murid itu menyadari kesalahannya, mengetahui penyebab dia melakukan kesalahan, dan selanjutnya kita tanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Dan setelah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Keyakinan kelas, keyakinan kelas yang sudah ditarakan. Saling menghargai teman, saling menghargai anak teman. Sebenarnya seperti Rizka. Nah, ketika saya menanyakan kepada Rizka, kira-kira apa yang sudah dilakukannya itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, di sini Rizka menyadari bahwa apa yang sudah dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan di kelas yang telah disepakati, yaitu saling menghargai orang lain. Di sini Rizka menyadari bahwa apa yang sudah dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Sehingga di sini kita membimbing murid untuk mampu menemukan solusi atas masalah yang sedang dia hadapi atas pemikirannya sendiri atau atas kesadaran diri dia sendiri. Dan dilanjutkan Ibu Wanda. Ini juga ibu sangat marah dan kesal ya, dia buku kenyataan ya. Kenyataan apa? Kenyataan kesukaan itu dirobek, itu sangat kesal juga. Ibu menghargai apa yang sudah dilakukan karena kita tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya kita sampai memukul, itu sangat tidak baik ya. Menurut Rizka, keyakinan kelas kita yang saling menghargai sama-sama itu penting apa? Kenapa? Karena saling menghargai itu penting. Sekarang kalau misalnya menurut Rizka keyakinan saling menghargai itu penting, kira-kira Rizka bersedia? Memperbaiki masalah yang sudah terjadi tadi. Kira-kira akan kita lakukan untuk memperbaiki masalah tadi. Oke, sepertinya kita terjadi gangguan sinyal ya Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan sendiri. Jadi pada menanyakan keyakinan itu kita menanyakan kepada murid kira-kira apa yang sudah dilakukannya itu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, di sini kita membuat murid itu menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan menyadari apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Setelah saya tanyakan Rizka di sini, yang menjawab bahwa memang ketika tindakan dia marah-marah, menggebrak meja, menunjuk-nunjuk temannya Umairah itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu saling menghargai orang lain. Nah, di sini setelah Rizka menyadari bahwa apa yang dilakukannya atau apa kesalahannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka kita cari lagi, kita tanyakan lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan Rizka untuk memperbaiki tindakannya. Nah, di sini Rizka menyadari bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan dia akan mencoba mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosinya agar tidak langsung marah-marah kepada temannya. Jadi dia bisa menyikapi setiap masalah dengan lapang dada dan berpikir dengan tenang. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke salah satu siswa kita. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi?
maju ke depan. Di sini saya mau bertanya, sebelumnya saya berpikir segitiga restitusi itu sehingga posisinya si Rizka hampir ribut sama Humairah. Sebelumnya saya mikir kalau misalnya ngada ke ibunya itu ada Humairahnya juga gitu. Ternyata Rizkanya aja. Oh, terus untuk tindakan ke Humairahnya itu ada lagi. Makasih. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang pada yang saya dokumentasikan ini saya lebih fokus ke Rizkanya saja. Namun tidak menutup kemungkinan saya akan melakukan hal yang sama terhadap Humairah, karena apa yang dilakukan Humairah juga salah, gitu loh. Karena merobek buku teman, merusak hak orang lain, merusak milik orang lain itu tidak benar, gitu. Dan kita di sini akan menerapkan juga budaya positif dengan melakukan segitiga restitusi ke Humairahnya. Namun kebetulan di sini saya dokumentasinya hanya yang di Rizkanya saja. Baik, terima kasih Bu Devi pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi terkait segitiga restitusi? Cukup ya Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan, institusi atau organisasi. Ini yang tadi kita bahas, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan Ibo Primary Years Program atau PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk life skill atau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya ini bukan menjadi ketetapan. Kita sendiri di sekolah bisa menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita jadikan goals kepada murid-murid kita. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Berbicara tentang kebutuhan, kira-kira apa sih yang kita butuhin sebagai manusia? Ada apa aja? Kebutuhan primer dan sekunder. Di mana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, itu kebutuhan primer. Kira-kira apa aja? Mobil, motor, laptop baru, HP baru, ya, itu kebutuhan primer. Sekunder ya. Oh berarti itu nggak butuh-butuh banget ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada ya kita lah ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita itu sebagai manusia itu pasti punya keinginan, pasti punya tujuan hidup. Pasti kita melakukan sesuatu itu karena kita butuh. Pencuri sekalipun, ketika dia melakukan sesuatu karena dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya kan? Misalnya kebutuhan makannya mungkin. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi dalam kebutuhan bertahan hidup ini kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kita di sini membutuhkan rasa diterima, diperdulikan, disayangi, dicintai, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok tertentu. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar penguasaan. Di sini kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Yang keempat, ada yang namanya kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, bebas untuk menentukan pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan kemana kita mau membawa arah diri kita. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, di mana di sini kita butuh bermain, kita butuh healing, ya kan? Kita butuh senang-senang, kita butuh orang yang bisa diajak humor, kemudian yang membuat kita menjadi antusias dan membuat kita menjadi tertawa. Siapa yang gak suka diajak tertawa, ya kan? Yang penting tertawanya ada alasan, jangan tertawa sendiri ya Bu ya. Nah, contohnya kita ketawa sendiri ya kan? Tuh kan, kita ketawa sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar diri kita, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu, biar kita nggak nyaman, biar kita nyaman, atau kita biar nggak dihukum. Itu motivasi dari luar. Jadi ada penyebabnya ketika kita melakukan sesuatu. Jadi bukan dari dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya di sini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Biasanya konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Bingung gak ibu-ibu kira-kira membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebenarnya saya itu sering melakukan ya Bu. Dan saya baru menyadari itu ternyata saya salah selama ini. Misal, ketika pelajaran matematika itu ada anak datang terlambat. Terus saya hukum nih, saya suruh lari keliling lapangan 3 kali. Itu namanya hukuman. Karena apa? Karena tidak ada kaitannya lari keliling lapangan dengan pelajaran matematika saya. Nah, itu contoh hukuman. Kemudian contoh konsekuensi. Contoh konsekuensi misalnya ada anak yang menumpahkan air di atas meja. Kemudian kita minta dia untuk membersihkan meja tersebut. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan masalah yang terjadi? Ada. Dia menumpahkan meja dan dia membersihkannya. Ada. Dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Nah, itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi ini prosesnya panjang. Jadi kita dekati murid, kita tanya penyebabnya, kita tanya alasannya mengapa melakukan kesalahan, dan dia mencari sendiri solusinya. Apa yang dilakukannya ketika untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Sekarang misalnya seperti ini Bu. Ada murid yang tidak terlambat. Ada murid yang terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Kemudian gurunya meminta dia untuk lari keliling lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu, Bapak? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ketika ada murid terlambat datang ke lapangan untuk melaksanakan pelajaran PJOK. Kira-kira kalau misalnya kita suruh dia keliling lapangan lari 2 kali putaran, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena apa? Karena ada kaitan
Ketika pelajaran IPA, Rizka tidak mengerjakan PR. Kemudian gurunya menyuruh dia untuk push up 5 kali. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena tidak ada kaitannya pelajaran IPA dengan push up. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira ibu bapak di sini sudah pernah melakukan posisi kontrol apa? Sudah pernah. Pemantau sudah pernah. Pembuat rasa bersalah sudah pernah. Teman sudah kadang-kadang. Manajer itu dia ketika menyikapi suatu masalah, dia cari dulu kenapa siswa itu melakukan kesalahan tersebut. Pernah. Jadi kita itu semua sebagai guru sudah pernah melakukan kelima posisi kontrol. Ya ibu silakan masuk ibu. Kasih hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nanti kita laksanakan segitiga restitusi ya ibu ya. Nah jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Jadi saya rasa kita sebagai guru itu sudah pernah melakukan kelimanya, cuman kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu. Termasuk ke kontrol apa? Selanjutnya penghukum. Penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya seperti melotot, menunjuk atau menghadik. Pembuat rasa bersalah nada suaranya biasanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Kemudian sebagai teman itu nada suaranya ramah, kemudian akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, menatap dan tersenyum. Selanjutnya pemantau, nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Dan yang terakhir manajer, nada suara tulus, tidak kaku dan bahasa tubuh mendekat kepada murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Sebagai penghukum, ketika ada siswa datang terlambat. Oh ya, Bu Sakti datang terlambat ini. Jadi kita misalnya nih, kita jadi guru, kita sebagai penghukum nih. Bu Sakti, silakan lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu contoh sebagai penghukum. Ketika membuat merasa bersalah, kan ibu sudah sering ingatkan, kenapa masih kamu selalu ulangi? Ibu sangat kecewa loh dengan kamu. Nah itu kita tuh buat anak-anak itu, Bu Sakti, aku aja yang dari jauh sudah sampai loh. Kok Bu Sakti baru sampai? Ibu Sakti kan kasihan sama aku. Nah itu yang membuat merasa bersalah. Ya teman, ayo dong, tolong patuhi peraturan sekolahnya, tolong bantu ibu ya, jangan datang terlambat lagi. Nah itu tergolong ke kontrol teman. Yang pemantau, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, kamu akan berhadapan dengan guru BK. Jadi dia tidak memberikan hukuman, dia hanya mengingatkan dan akan melaporkan ke orang yang lebih pantas memberi hukuman. Seperti itu yang memantau. Selanjutnya manajer. Apakah kamu tahu kesalahan Mona? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah itu manajer. Jadi ketika manajer, kita minta anak-anak itu sendiri, kita minta murid kita sendiri yang mencari solusi atas masalah yang dia hadapi, yang mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak.
hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan musyawarah dan saling mengutarakan pendapat. Nah, di sini saya memberi salah satu contoh ketika saya melakukan atau membentuk keyakinan kelas di kelas saya, terutama di kelas 7. Beberapa saat yang lalu saya sudah membentuk keyakinan kelas di kelas 7. Yang pertama, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa-siswa saya, kira-kira apa yang mereka pahami tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Kemudian ternyata di situ siswa-siswa saya terlibat aktif dan mereka beberapa siswa mampu mengutarakan pendapat dan berpendapat tentang apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian saya lanjutkan dengan menanyakan kembali kepada murid-murid saya, kira-kira kelas impian yang mereka harapkan itu seperti apa? Oh, pasti mereka berkata bersih bu, rapi bu, gitu. Jadi kita pancing dulu murid-murid kita untuk berpendapat. Kira-kira mereka itu inginnya seperti apa? Kira-kira mereka ingin kelasnya itu seperti apa? Ketika kita sudah menemukan apa itu persamaan persepsi tentang kesepakatan dan keyakinan kelas, kemudian kita juga sudah menemukan kelas impian yang mereka harapkan, kemudian kita tanya kembali ke murid-murid, kira-kira agar kelas impian yang mereka harapkan itu tercapai, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, di sini saya menggunakan media kertas marmer dan sticky note. Jadi saya minta murid-murid saya untuk menuliskan kira-kira apa kelas impian yang mereka harapkan, apa yang harus dilakukan, dan apa konsekuensinya ketika mereka melanggar keyakinan tersebut. Nah, di sini saya bentuk murid-murid saya menjadi kelompok, kemudian saya berikan kertas marmer dan sticky note, mereka menuliskan, kemudian saya bantu, saya bimbing mereka untuk berkolaborasi, saya bimbing mereka untuk bekerja sama, kemudian mereka menempelkan apa yang sudah mereka tuliskan di kertas marmer itu. Jadi mereka menuliskan kelas impian mereka seperti apa dan apa yang harus dilakukan agar kelas impian tersebut dapat terwujud. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan untuk mempresentasikan, memberikan alasan mengapa mereka memilih itu untuk dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian kami tarik kesimpulan bersama-sama kesepakatan kelas yang tentunya sudah merupakan kesepakatan antara saya dan murid-murid. Yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kesopanan, dan yang kelima menghargai orang lain. Terakhir adalah segitiga restitusi. Sebenarnya kalau saya pribadi dari ke-8 poin itu ini yang paling menarik. Karena saya awalnya beranggapan kalau misalnya segitiga restitusi ini kita terapin, kita benar-benar terapkan di sekolah kita, ini ceritanya panjang. Jadi ketika kita menemui satu masalah, itu bisa sehari kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, saya beri contoh kemarin. Jadi saya juga ada tugas untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu kemarin ketika saya mengisi jam pertama matematika di kelas 7, itu ada salah satu murid kita yang bernama Aurel datang terlambat. Apakah kita harus langsung menghukumnya? Jadi dalam segitiga restitusi itu kita tidak bisa langsung menghukumnya. Kita melakukan suatu pendekatan, kita izinkan dulu anak kita masuk dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kemudian kita ambil waktu untuk dapat sharing, untuk dapat ngobrol berdua, bukan di tengah halayak ramai. Karena apabila kita menyelesaikan suatu masalah di tengah orang ramai, di tengah orang-orang yang sedang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, itu kita bisa membuat mereka malu. Jadi dalam segitiga restitusi ini diharapkan bahwa kita
sebagai guru dengan siswa yang melakukan kesalahan itu dapat menyelesaikan, dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan berbicara empat mata, hanya berdua. Jadi ketika kita melakukan sedikit garis diskusi, kemarin saya melakukan sedikit garis diskusi. Jadi ketika Aurel datang, saya persilahkan dia untuk masuk dan mengikuti pelajaran saya. Namun saya bilang, nanti ketika jam istirahat, ibu minta tolong temui ibu di kantor. Nah, selanjutnya ketika jam istirahat, Aurel menemui saya di kantor. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini artinya begini. Sebenarnya kalau bahasa saya sendiri, itu kita tidak bisa membuat siswa itu jadi takut, jadi down, jadi insecure, jadi minder atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi kita tanya, Aurel, tadi benar Aurel datang terlambat? Kemudian Aurel jawab, iya Bu, tadi saya datang terlambat. Kira-kira seingat Aurel sudah berapa kali datang terlambat? Sudah 4 kali Bu, kata Aurel. Terus kita bilang nih ke anaknya, oh iya, gak apa-apa, semua orang itu bisa, semua orang itu memang pernah melakukan kesalahan. Sebenarnya kuncinya di situ, ketika menstabilkan identitas. Tujuannya itu tadi, agar siswa kita tidak down, tidak insecure atas kesalahan yang dia perbuat. Oh iya, gak apa-apa Aurel, semua orang itu memang pasti pernah melakukan kesalahan. Cuma bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi. Itu kunci dari menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini kita minta atau kita memfasilitasi, kita mengarahkan siswa itu menyadari kesalahannya. Aurel tadi datang terlambat, ya Bu. Kira-kira seingat Aurel sudah berapa kali datang terlambat? 4 kali Bu. Menurut Aurel, apa yang Aurel lakukan itu salah atau tidak? Salah Bu. Harusnya seperti apa? Harusnya Aurel datang tepat waktu Bu. Oke. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi? Kalau menurut Aurel, tindakan keterlambatan itu adalah bersalah atau adalah kurang tepat. Penyebabnya Aurel terlambat itu apa? Oh iya Bu, saya tidur larut malam. Emangnya Aurel ngapain tidur larut malam? Main game Bu. Game apa? Game ML, apa sih? Mobile Legends. Seru ya Aurel? Seru Bu, aku senang. Jadi di sini Aurel butuh kesenangan, maka dia melakukan permainan atau melaksanakan permainan Mobile Legends tersebut. Jadi dia butuh kebutuhan yang namanya kesenangan. Ya Bu, aku senang mainnya, seru. Kita ingatkan lagi, Aurel kan seorang pelajar, punya tanggung jawab untuk tepat waktu. Ya Bu, aku menyesal. Disitulah validasi tindakan yang salah. Jadi kita buat bagaimana siswa itu mampu menyadari kesalahannya. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira tindakan Aurel itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Keyakinan apa yang Aurel lakukan? Kedisiplinan. Nah dari sini siswa itu mampu menyadari bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang salah. Kemudian dia juga menyadari kira-kira salahnya itu di mana, keyakinan kelas yang dilanggarnya itu di mana. Nah, di sini juga menanyakan keyakinan juga kita mampu mengajak siswa untuk mencari sendiri solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau misalnya Aurel tahu kalau datang terlambat itu salah, dan Aurel tahu juga kalau misalnya datang terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira apa yang akan Aurel lakukan untuk memperbaiki kesalahan?
Di situ siswa diajak berpendapat lagi. Ya Bu, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Saya akan tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, dan datang ke sekolah tepat waktu. Dan kalau kasus keterlambatan karena Aurel ini tadi tidurnya larut malam, itu apakah hanya kita yang mampu menyelesaikannya? Tidak, karena kita butuh keterlibatan dari orang tua. Karena dia tidurnya di rumah orang tuanya, bukan tidur di rumah kita. Kalau tidur di rumah kita bisa, kita pantau dia tidurnya jam berapa, dia bangunnya jam berapa. Masalahnya dia ini tidur sama orang tuanya, tidur di rumah orang tuanya. Oleh karena itu kita butuh keterlibatan dari orang tuanya untuk terus memantau kegiatan Aurel ini agar tidak tidur terlalu malam dan bangun tepat waktu sehingga dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu segitiga restitusi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, terima kasih. Baik, apabila ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Bu Santi. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan contoh yang paling baik untuk kita terapkan, apakah segitiga restitusi itu atau yang manajer itu yang paling baik untuk kita terapkan? Baik, terima kasih Ibu Santi atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat baik. Sebagai guru yang baik, saya tarik benang merahnya ya Bu ya. Sebagai guru yang baik, kira-kira kita itu baiknya sebagai manajer atau atau menerapkan segitiga restitusi. Kalau menurut saya di sini tergantung bagaimana masalahnya. Bagaimana masalahnya? Ketika itu masalah yang menurut kita sepele, menurut saya dengan manajer itu sudah cukup. Kalau misalnya dia masalahnya yang mulai besar, misalnya si suap rokok, terus itu penyalahgunaan smartphone, itu menurut saya harus dan wajib menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu. Apa ada Bapak Ibu yang hebat yang lain yang bisa memberikan tanggapan? Saya persilakan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Baik, silakan Ibu Andi bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau bertanya, apakah semua kasus masalah anak-anak di sekolah ini harus menyelesaikan memakai segitiga restitusi? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Anggi, pertanyaan yang sangat baik. Apabila ketika kita ditanya, apakah kita harus menggunakan segitiga restitusi dalam penerapan suatu masalah? Kalau saya menarik benang merahnya, itu sebaiknya ya. Sebaiknya kita menerapkan segitiga restitusi pada setiap kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi anak. Karena kita di sini mengharapkan anak mampu menyadari kesalahannya, anak tidak merasa dirinya bahwa dirinya itu gagal, anak mampu menyadari. Yang pertama, anak mampu merubah mindset negatif di pikirannya bahwa melakukan kesalahan itu adalah orang yang gagal, itu anak merubah itu. Yang kedua, kita membuat anak itu menyadari atas apa kesalahan yang dilakukan dan membuat anak menyadari apa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, minta tolong Ibu Andra ada di kontrol posisi guru. Terus. Lagi. Nah, ya.
Jadi kita menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol guru kita sebagai manajer. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada 5 posisi kontrol: penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Jadi sebaiknya kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Karena sebenarnya kebiasaan kita selama ini, termasuk saya sendiri, itu saya lebih memposisikan diri saya sebagai penghukum, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ketika kita menjas murid kita itu salah, langsung kita hukum. Nah itu kita posisi kita, kontrol kita sebagai penghukum. Atau kadang kita membuat rasa bersalah. Atau kadang juga bisa kita memposisikan diri kita sebagai teman. Namun di sini alangkah baiknya ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada semua kasus permasalahan anak dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti itu Ibu Aki. Baik, terima kasih. Apakah ada Bapak Ibu yang berpendapat lain? Atau ada yang ditanyakan? Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Mary Astuti atas berikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Saya Sulistiono, salah satu rekan kerja di salah satu guru SMP. Saya mau bertanya sebagai calon guru penggerak Ibu Mary Astuti dalam upaya atau peningkatan dalam budaya positif, apa tindakan atau upaya yang sudah diimplementasikan untuk menjaga atau menjalankan dari budaya positif tersebut? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Sulis. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Bapak Sulis Ibu ya, salah Bapak Ibu. Oke, jadi apa yang sebagai calon penggerak, apa yang sudah saya lakukan untuk menerapkan budaya positif? Sebenarnya secara langsung atau tidak langsung, kita sebagai pengajar itu sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Namun sayangnya kebiasaan ini kita lakukan kurang efektif dan kurang konsisten. Nah, jadi di sini saya selaku calon guru penggerak itu sudah mulai slow but sure, itu pelan-pelan kita merubah stigma yang ada di sekolah. Yang pertama yang saya lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan di kelas itu sudah saya lakukan di kelas 7. Itu sudah saya coba lakukan dan alhamdulillahnya memang sudah terbentuk, walaupun saya menyadari masih banyak kurangnya dan belum efektif. Tugas kita di sini, tugas saya dan tugas kita semua adalah mengkonsistenkan bagaimana keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibentuk itu dapat terus-menerus berlangsung, dapat terus-menerus ditaati oleh murid-murid kita. Itu konsistennya. Tentu saja di sini saya tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Tentu saja saya sangat mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini, dan dukungan dari seluruh masyarakat sekolah untuk mampu mendisiplinkan, mampu mengkonsistenkan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah kita. Mulai dari mungkin bisa kita kegiatan 5S, atau mungkin kita mengkonsistenkan untuk jadwal piket. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita sudah lama menerapkan budaya positif, hanya saja kurang efektif dan kurang konsisten. Upaya yang saya lakukan untuk pertama, saya sudah membentuk keyakinan kelas, dan tentunya saya sangat mengharapkan kolaborasi dari berbagai pihak di sekolah ini untuk mampu menerapkan, mampu mengkonsistenkan apa itu pembiasaan positif, pembiasaan budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 14 Kota Bumi. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Oh ya, silakan Ibu Sakti. Bu Mary, saya ingin bertanya, apakah yang misalnya kita menerapkan untuk penghukuman itu pada waktu zaman dulu nih, kita sebagai murid juga merasa kalau dihukum itu kayaknya lebih efektif gitu. Karena kalau waktu zaman dulu, kalau kita dihukum, kayaknya kita takut gitu akan hukuman itu gitu. Jadi kalau kita mau melakukan kesalahan itu seolah-olah kalau misalnya kita dari guru itu merasa takut, tapi kayaknya efektif gitu. Saya rasa waktu zaman dulu, karena kita mempunyai rasa takut, kita mempunyai rasa segan.
kasih. Terima kasih Ibu Santi pertanyaannya. Ya, memang zaman dulu kita sering banget yang namanya dihukum atau diberi penghargaan. Nah, kalau nilai kamu sekian, Ibu kasih kado. Nah, kalau nilai kamu sekian, Ibu kasih hadiah. Atau mungkin kita langsung menghukum. Memang pada saat kejadian itu berlangsung, itu sangat efektif, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghukum atau memberi penghargaan kepada murid, itu menghukumlah, kita ambil di hukum dulu, itu memberikan efek jerah. Namun jerahnya itu tidak dari dalam motivasi diri atau motivasi intrinsik. Justru anak-anak itu tidak mengulangi kesalahannya hanya karena takut dihukum, bukan kesadaran dari dirinya melakukan kesalahan. Sehingga bisa saja itu tidak berlangsung lama, Ibu. Jadi rasa takut itu tidak berlangsung lama. Bisa saja the next-nya dia mengulangi lagi karena dia merasa siapa tahu guru yang hukumnya sudah pindah sekolah, nggak ada guru itu lagi, jadi saya nggak takut lagi, gitu. Jadi di sini kita menerapkan segitiga restitusi itu agar si anak ini menyadari kesalahannya, mampu mencari solusi sehingga dia menyadari nggak akan nggak mau lagi mengulanginya. Nah seperti itu. Memang efektif untuk saat itu. Jadi anak-anak itu jerah ya Ibu ya untuk saat itu. Tapi selanjutnya bisa saja anak itu melakukan kesalahan lagi karena dia berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan hanya karena takut dihukum. Seperti itu. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Pak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah contoh di sekolah kita ini ya, bukan biasa terjadi. Walaupun kan di dalam sekolah kita, tapi ada contoh yang di sekolah itu pasti ada, gitu ya. Ada siswa kita bertengkar di luar kelas dan kondisinya ketika guru datang ke sana sudah menjadi bahan tontonan. Anak-anak pada nonton semua sebagai bahan tontonan. Sedangkan murid yang bertengkar itu tidak mau diajak ke ruangan tertutup untuk proses restitusi tadi. Pertanyaannya adalah, bolehkah secara terbuka melakukan restitusi di hadapan teman-temannya? Dan yang kedua, bagaimana ada keefektifan ketika dibandingkan dengan situasi murid mau diajak menyelesaikan di ruang tertutup? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Edi. Bagaimana apabila terdapat siswa yang bertengkar di luar kelas, sudah menjadi bahan tontonan dan tidak ingin dibawa ke tempat yang tertutup? Apakah bisa dilakukan segitiga restitusi di luar? Nah, di sini secara garis besar, segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah face to face. Jadi hanya berdua. Ketika kita menyelesaikan di lokasi, menurut saya sih itu bukan termasuk ke segitiga restitusi, karena di sini segitiga restitusi ini kita mengharapkan kesadaran. Namun ketika kita di lokasi, kemungkinan besar logikanya adalah di situ kondisi masih emosi, di situ kondisi masih belum stabil. Jadi menurut saya tidak bisa dilakukan langsung di lapangan atau di tempat terjadi suatu masalah tersebut, apalagi itu masih dalam lingkup orang yang ramai. Sebaiknya dilakukan tetap di ruang tertutup dan hanya face to face. Kalaupun memang ada beberapa siswa yang bermasalah, kita panggil satu persatu. Nah seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya itu keefektifan segitiga restitusi. Menurut saya, ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu sangat efektif karena terjadi motivasi intrinsik yang dari dalam diri siswa. Dia sendiri yang menyadari kesalahannya, dia sendiri yang mencari solusinya. Jadi menurut saya apabila ditanya segitiga restitusi efektif atau tidak, sangat efektif. Baik, cukup Pak Edi? Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, cukup ya, udah paham ya Bapak Ibu ya.
Kemudian terima kasih, saya mohon maaf apabila dalam presentasi saya ada kesalahan. Dan saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Variati SPDMN, Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Bumi. Sangat senang di mana di sekolah saya sudah ada 3 guru penggerak. Semoga dengan 3 guru penggerak yang sudah ada di sekolah kami ini bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya, kemudian meningkatkan lagi kedisiplinannya, kemudian semua itu semoga berdampak positif pada siswa. Jadi ada nilai positif yang didistribusikan oleh guru penggerak kepada siswa, dan budaya positif yang sudah dilakukan semoga bisa bermanfaat, ada dampak positifnya pada siswa, dan semoga juga siswa lebih baik lagi ke depannya dari segi disiplinnya, dari segi ilmu yang didapat dari guru-guru, khususnya dari guru penggerak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiono. Saya adalah salah satu guru di SMPN 14 Kota Bumi dan salah satu rekan sejawat atau teman kerja dari Mary Astuti, sarjana pendidikan Magister Manajemen, yang dalam hal ini telah memberikan presentasi ataupun bagaimana tentang menjelaskan tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Menurut saya semua yang telah diterapkan dan tentang ilmu-ilmu yang telah disampaikan sangat berpengaruh positif baik untuk bagi kita sebagai dewan guru dan semua siswa tentunya di SMP 14 Kota Bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmasari. Saya salah satu guru di sini mengajar pendidikan agama Islam. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Mary Astuti menurut saya sangat berdampak positif sekali bagi saya sebagai guru untuk menerapkannya. Bisa saya contoh, bisa saya lakukan terhadap murid-murid saya. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Mary atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alfadina Yusi. Saya guru PPKN di SMP Negeri 14 Kota Bumi. Saya sangat senang dengan adanya kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Mary Astuti. Dengan adanya kegiatan tersebut, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, serta saya menjadi lebih tahu bagaimana cara menyikapi masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik, terutama dalam penggunaan segitiga restitusi. Saya berharap ilmu ini bisa tersalurkan kepada guru-guru yang lain sehingga bisa lebih bijak dalam menanggapi masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Stefani. Saya dari kelas 7. Saya senang sekali diajak berdiskusi dan sharing bersama Bu Mary. Saya menyadari bahwa kesalahan saya sering datang terlambat adalah kebiasaan yang salah. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Bu Mary sudah mengajarkan saya bahwa datang terlambat adalah kebiasaan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maharani dari kelas 8. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Mary. Saya jadi lebih bisa mengendalikan dan menahan amarah saya. Saya bisa menjadi anak yang sabar dan bisa menghormati sesama teman saya. Terima kasih Bu Mary.